A few moments later. Guys, kalian tahu nggak APBN itu apa? Soalnya tadi aku habis baca berita soal APBN. APBN kayaknya pernah dengar deh. Itu kan yang benar-benar soal uang negara. Itu anggaran pendapatan dan uang belanja negara sederhananya itu kayak uang jajan negara, tapi uang jajannya gede banget dan digunakan untuk banyak hal. Oh, jadi kalau lapangan basket sekolah diperbaiki, kita harus pakai uang dari APBN dong. Betul banget, Dit. Semua kegiatan pemerintah mulai dari membangun jalan sampai memberi gaji guru itu semua dibiayai oleh APBN. APBN apa tuh? Makanan ya? Enak enggak? Itu bukan makanan. APBN itu sangat penting buat negara kita, tapi aku tuh nggak suka hitung-hitungan yang kayak gitu, anggaran-anggaran gitu. Memang Rizky, tapi memahami APBN itu penting supaya kita bisa ikut mengawasi penggunaan uang negara. Misalnya kita bisa ikut kampanye untuk penggunaan anggaran yang lebih transparan dan efektif. Kita juga bisa menyampaikan aspirasi kita kepada wakil rakyat. Kita bisa berdiskusi online atau mengadakan diskusi tentang APBN. Kalian ngomongin apa sih? Aku kok nggak ngerti. Pokoknya APBN itu penting buat masa depan kita semua. Halo guys, perkenalkan nama saya Margaretha Kusabana dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian APBN. Kalian tahu gak sih apa itu APBN? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Realisasi APBN yaitu adalah pemerintah jika mengeluarkan dana atau melakukan penerimaan harus mendapatkan izin dari DPR. Hal ini mencegah agar pengeluaran dana sesuai dengan aturan. Contohnya seperti panitia pentas ini di SMA yang harus mendapatkan izin dari OSIS atau kepala sekolah untuk menggunakan uang untuk acara tersebut, dan sama seperti pemerintah yang harus mendapatkan izin dari DPR agar bisa menggunakan dana negara. Fungsi perencanaan dalam APBN adalah sebagai pedoman bagi pemerintah untuk merencanakan pendapatan dan belanja negara selama 1 tahun. Contohnya, panitia pentas seni di SMA membuat rencana anggaran untuk kebutuhan acara agar pengeluaran sesuai dengan yang direncanakan, seperti pemerintah merencanakan penggunaan anggaran melalui APBN. Fungsi pengawasan dalam APBN adalah untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara sesuai dengan yang telah direncanakan dan disetujui DPR, dan lembaga terkait melakukan pengawasan untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran. Seperti contohnya, setelah acara pentas seni di SMA, OSIS atau kepala sekolah memeriksa laporan keuangan panitia untuk memastikan semua pengeluaran sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Fungsi alokasi dalam APBN itu untuk mendistribusikan sumber daya keuangan negara ke berbagai sektor dan program sesuai dengan prioritas pembangunan. Contohnya di SMA, saat panitia pentas seni mengalokasikan anggaran untuk sewa panggung, dekorasi, dan konsumsi, mereka pasti memastikan setiap kebutuhan acara terpenuhi. Mirip-mirip dengan bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran APBN untuk sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Fungsi distribusi dalam APBN adalah peran pemerintah dalam mendistribusikan kekayaan negara agar lebih merata, khususnya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Contohnya adalah bantuan sosial, di mana pemerintah memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin melalui program seperti bantuan langsung tunai atau BLT. Fungsi stabilisasi dalam APBN adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian negara dengan mengatur kebijakan fiskal termasuk pengeluaran dan penerimaan negara. Dan melalui fungsi ini, pemerintah dapat mengatasi penurunan perekonomian seperti inflasi, resesi, atau
penurunan ekonomi yang tidak merata. Pada penurunan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran melalui APBN untuk proyek infrastruktur guna menciptakan lapangan kerja di SMA. Ini mirip dengan kebijakan yang diambil oleh sekolah untuk meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler agar siswa tetap aktif dan terlibat saat ada penurunan minat belajar. Pada dasarnya, tujuan dari penyusunan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Selain itu, penyusunan APBN juga memiliki tujuan yaitu meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja, dan membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan.